Hello Beer Fam, welcome back to Beer Home Living where you and I belong. Kali ini kita lagi ada di salah satu gedung yang kononnya the next iconic di BSD City, yaitu Upper West BSD City. Di Upper West BSD City ini adalah gedung pertama yang mengusung konsep integrasi yang terdiri dari 4 dalam satu gedung, yang terdiri dari lifestyle ground, apartemen, Soho, dan juga love living. Nah, another fun fact ini teman-teman, untuk di Upper West BSD City ini adalah gedung pertama tertinggi di BSD City yang terdiri dari sekitar 40-an lebih lantai teman-teman. Wow, jadi teman-teman nih kalau mau punya hunian terus kalian bisa ngeliat skyline BSD City, bisa banget nih teman-teman di Upper West. Nah, untuk hari ini kita bakal review bagian apartemen ini teman-teman, yaitu di 2 bedroom. Nah, kalian penasaran gak sih seperti apa di Upper West untuk hunian apartemennya? Yuk kita bakal langsung lihat-lihat ke dalam. Yuk. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai nih di unit Upper West BSD City yang bakal kita review. Tapi sebelum lebih lanjut, kita bakal bahas nih lebih detailnya tentang Upper West BSD City ya. Nah, untuk developernya sendiri, dia itu dibuat oleh 2, yaitu Sinar Masland dan juga Dwi Jaya Karya. Dan untuk dual design buildingnya sendiri, dia itu didesain oleh Aidas Architect. Nah, sekarang kita bakal langsung review nih teman-teman untuk unit yang satu ini. Dia itu adalah unit di Hook apartemen 2 bedroom dan juga 1 kamar mandi. Terletak di Hook dengan luas 69 meter square ya teman-teman. Saat kita masuk, di sini kita udah lihat ada namanya kulkas ya. Jadi bisa kita nilai nih teman-teman, kalau di apartemen ini tuh dia mementingkan fungsional ya. Jadi every space akan difungsionalkan dan salah satunya ini adalah kulkas teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih di sebelah kanan diriku, ini udah ada tabelnya itu udah granit teman-teman, jadi bisa cukup estetik juga, teman-teman bisa jadiin inspirasi kalau mau masak cantik, bisa nih teman-teman. Dan kompornya dia itu udah tanam, dapat cooker hood, dan juga di sini kita lihat udah full kitchen set ya teman-teman ya gitu. Dan di sini juga udah ada wastafel kayak gitu. Nah, kalau kita jalan sendiri ke tengah unit, ini udah ada namanya dining table, nyatu dengan living room ya teman-teman. Dan untuk kita lihat sendiri, mungkin karena dia di Hook, pencahayaannya itu cukup terang teman-teman dari 2 arah ya. Ada dari depan saya dan juga sebelah kanan saya nih, kalian bisa lihat ya teman-teman. Nih, untuk sofanya sendiri dia warnanya ambil warna netral teman-teman, seperti warna coklat dan juga abu-abu ya. Berarti dia tuh desainnya minimalis dan lebih semi Japandi gitu ya teman-teman. Nah, ini juga nih pencahayaannya kalian bisa jadiin juga inspirasi teman-teman. Kalau kita lihat dia pas lagi naro aksesorisnya itu ada kacanya teman-teman. Jadi kesannya cantik juga ya, nggak terlalu, walaupun fungsional minimalis tapi tetap ada aksesorisnya gitu. Jadi lebih ada warna, ada juga aksennya ya, seperti itu. Nah, ini untuk bagian dining room dan juga untuk living room. Mungkin kita sekarang bakal cek di bagian master bedroomnya ya. Nah, sekarang kita lagi ada di master bedroom nih teman-teman. Saat diriku masuk tuh rasanya sejuk banget ya. Mungkin karena spesial di Hook, dia itu master bedroomnya digabung dengan balkon teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi atau siang, kalian tinggal buka aja curtainnya dan dibuka gitu balkonnya, bakal dapet udara masuk secara alami ya, dan plus dapat pencahayaan alami. Jadi teman-teman nih di saat pagi dan siang, sesuai aku mention tadi, nggak perlu ya nyala-nyalain lagi AC maupun juga lampu gitu, karena sudah ada pencahayaan dan juga udara alami. Dan di sini kalau teman-teman bisa lihat, dia itu karena dia compact minimalis, dia itu untuk bednya ukuran itu queen ya teman-teman. Dan di belakang headboardnya juga di sini udah ada panel kayu horizontal ya, yang bagian atasnya ditempel oleh lampu LED. Jadi kesannya tuh hangat dan juga cozy gitu teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa lihat juga nih di bagian atas, dia itu ceilingnya itu bentuknya tray ceiling teman-teman. Dan di bagian pinggiran tray ceilingnya itu ditambahin lampu LED. Jadi juga kesannya tuh nggak terlalu center juga ya untuk bagian pencahayaannya, which is it's make me more cozy, terus hangat, dan juga cahayanya tuh nggak terlalu terang gitu teman-teman ya. Nah, biar untuk memaksimalkan juga bagian fungsionalitasnya, di sebelah kiriku nih juga udah ada nih teman-teman lemari. Kira-kira untuk luas lemarinya itu lebar 0,5 meter dan panjang itu 2 meter teman-teman. Jadi benar-benar dimaksimalkan, compact, minimalis, tapi tetap juga spacey ya teman-teman. Mungkin sekarang kita bisa review untuk di bagian
kamar anak kecilnya. Yuk! Nah, sekarang kita lagi ada di secondary bedroom ya teman-teman. Biasanya di secondary bedroom ini tuh digunakan sebagai kamar tidur anak atau study room. Tapi bisa juga nih teman-teman dijadikan ruang serbaguna ya. Jadi opsional sesuai kebutuhan teman-teman nih. Tapi di sini tuh walaupun dia lebih compact gitu daripada master bedroom, dia tuh juga pencahayaannya juga tetap oke teman-teman, karena saat pintunya dibuka, di depannya tuh udah ada jendela. Jadi pencahayaan alami bisa masuk ke dalam kamar, walaupun lebih compact tapi tetap juga sehat ya teman-teman. Dan karena di situ compact, dia tuh bener-bener dimaksimalin banget teman-teman untuk furnishnya. Bisa jadi ide nih buat teman-teman, seperti ditanam oleh lemari built-in, terus sini juga ada wardrobe, dan juga bisa dibilang rak-rak yang bisa kalian taruh aksesoris atau buku-buku sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan di sini bagian mejanya itu cukup unik ya teman-teman. Aku baru lihat di sini tuh mejanya pakai granit tanam, dan juga bagian bawah sini baru ditaruh laci-laci ya teman-teman, which is dia walaupun compact, minimalis, memaksimalkan setiap sudut untuk difungsionalkan. Ini bisa banget nih teman-teman dijadikan inspirasi ya. Dan warnanya kalau kalian sadar tuh dia tetap stay netral teman-teman. Pakai warna kayu, abu-abu, dan putih, which is itu bagus banget teman-teman. Ini aku suka sih untuk desain-desainnya. Mungkin sekarang kita bakal lihat untuk di bagian kamar mandinya. Yuk! Oke, sekarang kita bakal review bagian kamar mandinya teman-teman. Untuk kamar mandinya dia itu terdiri dari dua area teman-teman, bagian area basah dan area kering ya. Dan juga wastafel dia itu di luar teman-teman, jadi tidak masuk ke area keringnya. Jadi wastafel sendiri, area toilet sendiri, dan juga untuk showernya juga sendiri teman-teman. Jadi jangan khawatir nih teman-teman kalau ngerasa nggak suka yang area-area becek gitu, udah dipisahkan antara area basah dan area kering ya teman-teman. Dan di bagian bawahnya pun juga udah dilengkapi oleh floor drain, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau bakal ada air tergenang seperti itu. Nah teman-teman, tadi kita udah review nih untuk unitnya seperti living room dan juga bedroom. Nah sekarang kita bakal bahas nih dari segi lokasi dan juga fasilitas di Upper West Besti City ini. Karena lokasi Upper West ini dia berada di CBD Besti City, dia tuh lokasinya cukup strategis teman-teman. Kayak contohnya cukup jalan aja sekitar 5 menit ke depan, itu kalian udah bisa pergi ke Ion Mall teman-teman. Jadi kalau kalian mau belanja-belanja atau mau kongko-kongko lah gitu, bisa banget nih teman-teman langsung ke Ion. Dan bukan hanya Ion aja nih teman-teman yang paling deket, ada The Breeze, Cubic, ASBSD, dan lain-lain. Dan untuk kampus sendiri, dia itu ada Prastia Mulya, SJU, dan Atmajaya. Dan plus juga nih untuk rumah sakit, dia itu tuh deket juga sama Eka Hospital ya teman-teman. Dan untuk akses tol sendiri tuh dia deket banget. Dari exit tolnya BSD hanya sekitar 10 menitan aja. Untuk transportasi umum sendiri tuh dia juga cukup dekat nih teman-teman dengan stasiun Rawabuntu dan Cisauk ya. Sampai spot hangout itu udah mulai dibangun di daerah CBD Besti City ini. Nah sekarang kita bakal bahas di bagian yang bikin kalian gak mau keluar dari Upper West walaupun sudah weekend nih, which is itu fasilitas. Nah untuk fasilitas Upper West sendiri tuh udah banyak banget teman-teman. Dari ada yang namanya collaborative space, relaxation room, creator room. Jadi kalau kalian mau bikin podcast digital atau mau bikin konten bisa banget tuh teman-teman dipakai. Ada communal kitchen juga, which is kalau kalian mau masak atau mau bikin masak taste food, itu bisa banget teman-teman digunakan fasilitas communal kitchen ya. Ada game room juga buat teman-teman yang mau ngajak temennya atau mungkin mau family time bersama anak, itu bisa banget digunakan. Swimming poolnya pun mereka ada 2 teman-teman, yaitu ada sky pool dan juga air pool. Plus juga ada working space, children playground, gym, dan juga yoga teras teman-teman. Jadi untuk secara lifestyle itu udah bener-bener work-life balance banget teman-teman. Mau dari untuk kehidupan pribadi, mau kerja, maupun untuk bermain, seperti itu. Nah untuk security dan service-nya sendiri, dia udah aman banget teman-teman. Karena udah 24 hours itu udah diawasi oleh security plus juga CCTV. Plus juga nih teman-teman, dia itu udah memakai IoT system. Dan untuk masuk ke lift dan akses apartemen sendiri itu digunakan oleh card akses seperti itu.
Oke, bagi teman-teman semua yang pengen punya apartemen di Upper West, itu lagi ada promo nih teman-teman, yaitu adalah fully furnished kali purchase, plus juga kalian free DP, free PPN, dan juga free biaya akad teman-teman. Dan dia itu promonya terbatas. Bagi kalian yang mau purchase, langsung aja hubungin kontak salesnya di deskripsi. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja videonya. Thank you banget teman-teman yang udah nonton sampai akhirnya. Bagi teman-teman juga nih yang mau ngasih rekomendasi apartemen untuk kita review nextnya, bisa banget nih teman-teman langsung aja drop di kolom komentar. Dan sebelum kita selesai, jangan lupa nih teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. And also see you, bye-bye. Your home, where you and I belong. Bye-bye.